Bagaimana sikap kita terhadap polemik yang baru-baru ini hangat diperbincangkan berkenaan dengan isu fikih lintas agama, interpretasi liberalisme dalam Islam, pluralisme, perbedaan, kemajemukan. Mohon dikomentari. Jazakumullah khairan. Tentang fikih lintas agama, insyaallah barangkali saudara yang bertanya bisa melihatnya bantahan saya secara khusus di Al-Masail jilid keempat. Kemudian barangkali saya punya kemampuan karena sedang membantahnya secara khusus di kitab tersendiri nanti. Kitab ini penuh dengan talbis. Tahu talbis? Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Merubah ayat-ayat Al-Quran. Merubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memotong-motong hadis. Menghilangkan lafaz kufur, syirik, nifak dalam Al-Quran. Sangat menghina generasi salaf. Ini kekhawatiran madrasah orientalis. Saya ada nulis kitab tersendiri barangkali. Belum selesai dengan judul Madrasah Orientalis atau Yahudi Gaya Baru. Sangat gerah. Tidak bisa tenang. Gelisah. Tidak bisa tidur. Akan ketika mereka melihat bangkitnya kaum muslimin menuju kepada manhaj yang hak. Karena itu di awal-awal kitab ini, pagi-pagi sekali, ba'da subuh, mereka sudah menulis pencelaan, penghinaan terhadap masa keemasan ini. Terus memotong seenaknya sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Kalau tidak salah ada 20, saya lupa di kitab saya sendiri bantah khusus tentang kesesatan kitab fikih lintas agama secara ringkas di Al-Masail dan secara tuntas barangkali kalau dapat saya selesaikan di kitab tersendiri bersama kitab yang lain, membongkar Yahudi gaya baru dan seterusnya. Saya beri contoh salah satu yang ada di kitab fikih lintas agama. Dakwah mereka adalah wahdatul adyan, kesatuan agama. Semua agama satu, benar adanya. Selama mereka menegakkan ajaran mereka masing-masing. Islam dengan menegakkan keislamannya, Kristen dengan kekristenannya, Yahudi dengan keyahudiannya, agama Yahudi, Buddha pun demikian, Hindu pun demikian, Konghucu pun demikian, agama kepercayaan lokal pun demikian. Agama Taoisme, ya. Benar adanya. Mereka berhujjah dengan Al-Quran dan hadis, tapi hadis dipotong-potong. Nah, karena mereka telah menyerukan wahdatul adyan, kesatuan agama, maka ketika mereka membawakan hadis, lihat bagaimana mereka memotong hadis. Mungkin kalau orang Islam yang belum baca hadis, dia akan tertipu. Hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir atas dasar fitrah. Suci dia terjemahkan kalau tidak salah. Fitrah. Padahal fitrah yang dimaksud al-Islam. Menurut tafsir yang sahih. Sesuai dengan firman Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Setiap anak lahir atas dasar fitrah.
dia tidak lanjutkan, maka lingkunganlah yang membentuk dia menjadi keluar dari fitrahnya. Begitu. Jauh tidak? Jauh dengan lafaz hadis. Hadis mengatakan, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang terjemahan pasnya, setiap anak lahir atas dasar fitrah, kurung al-Islam. Maka, yakni setelah itu, karena huruf fa' litta'kid yang mengiringi kejadian yang sebelumnya, orang tuanya lah yang akan menjadikan, merubah dia, imma menjadi Yahudi, atau Nasara, atau Majusi. Bagian akhir ini dipotong, yang akan merusak makna. Karena apa? Kalau dia lanjutkan, akan membatalkan apa yang dia tulis sebelumnya. Bahwa semua agama sama. Yahudi, Nasara, dan Majusi. Padahal Nabi di hadis yang mulia ini membatalkan Yahudi, Nasara, dan Majusi. Agar anak tetap dalam fitrahnya. Yaitu dalam Islamnya. Sesuai dengan apa yang Allah ciptakan manusia. Berdasarkan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Hadapkan dirimu kepada agama yang hanif. Hanif adalah bertauhid, jauh dari syirik. Sedangkan Yahudi, Nasara, Majusi penuh dengan kesyirikan. Fitrat Allah, ciptaan Allah, allati fatara an-nasa 'alaiha. Yang Allah telah ciptakan manusia berdasarkan fitrah ini al-Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Dia tidak lanjutkan mereka. Bagaimana cara mereka melanjutkannya? Saya ulang. Letter luck dari mereka. Atau bil makna. Setiap anak lahir atas dasar suci. Fitrah. Lalu lingkunganlah yang membentuk dia. Yang mengeluarkan dari fitrahnya. Lihat. Lingkungan. Kenapa mereka tidak lanjutkan sabda Nabi yang mulia ini? Kenapa? Saya bertanya dalam tulisan saya itu berapa kali. Kenapa barangkali? Kenapa tidak dilanjutkan sabda Nabi yang mulia? Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kenapa? Karena akan membatalkan seruan mereka. Dakwah mereka. Yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat Islam Indonesia ini. Kesatuan agama. Padahal seluruh agama menolak mereka ini. Berarti mereka bukan musuh Islam saja. Musuh Yahudi dan musuh Kristen. Karena kalau saudara tanya orang Yahudi, sama tidak semua agama? Yahudi akan menjawab, tidak. Yahudi yang benar, antum neraka. Yahudi sorga, antum neraka. Yahudi hak, antum sesat. Kalau saudara bertanya kepada Nasara pun demikian. Bertanya kepada Buddha, bertanya kepada Hindu pun demikian. Berarti orang ini hidup, kelompok ini hidup tanpa kepercayaan. Maka saya katakan orang ini sebetulnya bukan musuh Islam saja secara khusus. Bahkan musuh agama-agama. Yang masing-masing memiliki keyakinan kepercayaan. Bagi kita kaum muslimin meyakini, Inna ad-dina indallahil Islam. Innal ladhina kafaru bin ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini salah satu contoh yang ada di fikih lintas agama. Barangkali cukup itu. Kalau contoh yang lain maka saya jadi ngebantah kitab itu. Adapun interpretasi liberalisme dalam Islam, liberalisme ini adalah dan fikih lintas agama adalah satu sekte kelompok para Madinah. Ini firqah tersendiri, sekte sendiri yang berkembang.